Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda syakirin hamdan na'imin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil ladhim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya doakan buat teman-teman semuanya yang nonton secara live agar hidupnya dibahagiakan oleh Allah dan rezekinya melimpah ruah, amin ya rabbal alamin. Dan doa ini juga berlaku buat teman-teman yang nonton siaran ulangnya nanti. Kita saling doa, kita berdoa yang baik-baik saja dan ucapkan yang baik-baik saja. Insya Allah setiap doa itu akan kembali kepada kita semuanya. Baik teman-teman, seperti biasanya sebelum kita mulai, buat kamu yang ingin mengikuti kelas ya, kelas-kelas yang saya adakan baik itu secara online maupun offline, silahkan hubungi nomor admin yang tertera di layar monitor Anda saat ini. Ada yang online maupun ada yang secara offline. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin cerita sedikit apa saja sih pencapaian teman-teman saat belajar ilmunya Allah ya. Nanti saya akan bacakan beberapa screenshotan, beberapa pencapaian teman-teman yang sudah mengikuti kelas-kelas eksklusif yang sering saya adakan, yaitu bimbingan selama 6 bulan. Selain dapat materinya, dapat juga bimbingan dan bisa sharing-sharing selama 6 bulan dengan pertemuan terjadwal. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali dari awal. Saya akan mulai dari secara prinsip law of attraction atau hukum tarik menarik itu sebenarnya bagaimana sih sistem kerjanya dan bagaimana alam semesta itu menyajikan kepada manusia dan konsepnya seperti apa. Saya akan jelaskan di video kali ini, maka simak videonya sampai selesai. Dan sebelum itu seperti yang saya janjikan tadi, kita akan bacakan sebagian saja, sebagian kecil banget pencapaian dari teman-teman ya, karena ada yang bertanya ada hasilnya nggak sih belajar gitu. Yang namanya orang belajar dimanapun belajarnya pasti ada hasilnya ya. Belajar kemudian praktek, insya Allah hasilnya pasti ada dimanapun belajarnya atau tempat belajarnya. Nah di kelas saya akan bacakan beberapa hal ya, di kelas eksklusif tepatnya. Kita bacakan dari yang pertama, yaitu dari peserta saya yang sudah ikut 1 tahun, yaitu ada Mbak Elvi. Pencapaiannya luar biasa. Sebenarnya tidak hanya ini, jauh sebelum ini pencapaiannya luar biasa banget. Nah ini kebetulan admin sudah screenshotkan ke saya akan bacakan ke kamu semuanya. Dan kamu bisa baca juga di layar monitornya ya. Sungguh besar kasihnya. Semalam ikut kelas online healing, sempat ngomong ke Mas Guru, habis terapi besok saya dapat rezeki besar. Tadi pas subuh ditelepon adik untuk sembahyang di tempat mama. Dan sebelum pulang mama ngomong, itu motor yang gak kepake bawa aja, kasih ke anak kamu, butuh kan buat sekolah. Wow, benar-benar bersyukur banget. Memang beberapa waktu sebelumnya anak minta dibeliin motor second bekas untuk mondar mandir, berdoa minta sama Tuhan dan dikabulkan seketika. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa. Terima kasih Mas Guru Gus Baraja untuk ilmunya. Nah di layar monitor Anda sekarang lihat pencapaiannya, ada motor yang tertera di gambar ya. Habis healing langsung dapat rezeki besar. Alhamdulillah. Ini healingnya kemarin ya, tanggal 31 saya adakan terapi luka batin atau seminar healing, dan kebetulan setelah diterapi besoknya dia dapat keajaiban dari Allah. Kemudian yang kedua saya bacakan juga dari Cucum Sumarni. Ini peserta eksklusif ya. Kita baca sama-sama. Banyak keajaiban yang datang kepada saya setelah mengikuti kelas eksklusif RKD atau rahasia keajaiban doa, yang terutama rasa ketenangan batin di awal-awal. Saat sedang terapi saya disuruh menghadirkan orang yang saya benci dan membuat saya sakit hati. Ini untuk healingnya ya. Bermuncullah wajah A, B, C dan seterusnya. Saya tidak bisa fokus ke salah satunya karena mereka semua yang saya benci. Ini bentuk kejujurannya. Mereka membuat saya sakit hati dan terluka sangat-sangat dalam. Namun setelah mengikuti kelas RKD, ketika saya terapi seperti tadi malam, saya bingung sendiri saat harus menghadirkan orang yang saya benci. Karena saat mengingat wajah mereka satu persatu, rasa benci, marah, dan lain-lain, sakit hatinya, kecewa, dan lain-lain, sudah tidak ada lagi dalam hati saya. Itu yang membuat sekarang saya jauh lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Terima kasih kepada saya. Kemudian ada Mas Roni juga. Satu lagi, HIP RJK Ahyana Kalsel. Alhamdulillah saya juga dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Awalnya kebingungan mau bayar sekolah anak-anak. Tidak disangka dapat rezeki pagi tadi langsung bisa bayar sekolah anak-anak di pondok pesantren. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih Mas Bagus, berkah ilmu yang sampean bagikan
saya mendapat kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih Mas Roni, Pak Rosidi selalu membantu dan doa untuk kami semuanya, khususnya buat diri saya sendiri. Amin. Ada lagi dari Suryati, alhamdulillah saya juga kemarin malam ikut seminar healing, dapat keajaiban dana masuk yang lumayan. Terima kasih ya Allah Mas Bagus Baraja, Mas Roni atas doanya. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak banget teman-teman yang nggak mungkin saya bacakan satu persatu. Baik, kita persingkat videonya. Saya akan kupas detail, singkat, padat. Sebenarnya apa sih sebenarnya law of attraction itu? Apakah ada unsur mistis? Lalu ada yang beranggapan bahwa uang akan datang sendiri, terbang datang, lalu mengatakan saya bisa narik uang goib. Nggak ada begituan, nggak ada. Saya bukan pesulap, saya bukan penyihir yang bisa tiba-tiba munculin uang. Yang pesulap, penyihir juga mungkin nggak bisa seperti itu, karena nggak ada yang begitu-begitu. Semuanya by ikhtiar. Tolong dicermati setiap kata-kata saya. Saya bahkan menolak hal-hal yang terkesan mistis. Bukan tidak percaya, tapi menolak. Saya tidak menerapkan hal-hal demikian. Tetapi konsepnya adalah doa, pasrah, usaha, kemudian Allah yang menentukan. Lalu saya combine dengan hukum tarik-menarik. Combine-nya seperti apa? Baik, ada 3 hal di dalam law of attraction. Pertama, attention. Kemudian kedua, koneksi. Yang ketiga adalah vibrasi. Itu saja prinsipnya law of attraction. Tetapi untuk mengelola 3 hal ini yang butuh waktu, butuh pembelajaran yang sangat panjang. Itu kenapa saya mengadakan seminar atau kelas ya. Kelas yang sifatnya waktunya 6 bulan. Allah menciptakan alam semesta. Alam semesta yang sedang Anda tempati saat ini. Dunia yang sedang kita tempati saat ini. Itu tidak serta-merta Allah ciptakan. Allah menciptakan alam semesta terlebih dahulu, baru manusia. Untuk apa? Untuk dihidangkan manusia sebagai fasilitas, maksud saya, sebagai fasilitas. Nah, di sana juga diterapkan sebuah sistem oleh Allah. Sistem yang sangat sederhana, sangat sederhana. Even ketika Anda berpikir A, maka A yang akan datang. Even ketika Anda merasakan A, juga A yang datang. Katakanlah Anda merasakan hal positif. Pada dasarnya Anda menarik hal-hal positif. Awas, kata menarik ini yang suka kepleset. Istilahnya ya, kata menarik ini lalu Anda definisikan goib. Ayolah, jangan sedih sedikit goib ya. Kata menarik ini adalah energinya, karena manusia itu komponen di dalam dirinya ada energi, dan objek atau apapun itu bentuknya, baik kata sifat, kata kerja, kata benda yang Anda rasakan itu juga memiliki energi. Dan ketika energi di dalam diri kita merasakan keberadaan atau memunculkan di dalam rasa A yang ada di alam semesta, maka sebenarnya energinya ketemu. Ketika energi di dalam dirimu lebih kuat, maka dia akan datang. Balik ke basic. Apapun yang kita pikirkan itu bisa hadir dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang Anda rasakan? Yang Anda rasakan itu hal baikkah atau hal sebaliknya? Jadi ketika Anda memikirkan sesuatu yang positif atau yang baik, maka energi baik tersebut atau objek baik tersebut juga akan datang kepada kamu. Baik itu dalam bentuk kata sifat. Maka tidak heran sekarang kamu mungkin akan ngeh ketika kamu berulang memikirkan sebuah kejadian yang Anda libatkan rasa di sana yang negatif ya, yang kurang baik. Entah kenapa bertubi-tubi masalah datang. Bertubi-tubi hal buruk itu datang, hal tidak baik itu datang. Aneh saja terkesan, sebenarnya nggak aneh. Karena pikiran manusia itu begitu lingkupnya. Allah berikan kekuatan. Pikiran itu sudah mencakup hati ya. Kalau bahasa hipnosisnya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Tetapi bahasa yang lumrah sering kita dengarkan adalah akal dan hati. Meskipun akal itu begitu kecil, begitu tidak dominannya, jangka pendek lah istilahnya, dengan kapasitas fungsi kerjanya hanya 12% secara keilmuan. Kemudian bawah sadar atau hati itu sendiri 88% lebih dominan. Tetapi pikiran ini juga punya andil atau ikut andil di dalam apa? Di dalam menentukan masa depan kita. Karena sebelum kita merasakan hal positif, maka pikiran sadar akan menangkap hal positif. Contoh, pikiran sadar itu atau akal itu bekerjanya itu karena panca indera. Jadi aktif itu karena panca indera. Melihat, mendengar, merasakan. Di sini Anda mulai ngeh, mungkin ada beberapa orang yang mulai ngeh. Tadi saya mengatakan bahwa attention, koneksi, vibrasi. Atensi, koneksi, vibrasi. Apa sih sebenarnya atensi? Atensi itu ibarat begini, saya punya pertanyaan sederhana. Atau pernyataan lah, bukan pertanyaannya. Bermimpi tanpa tujuan. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin itu. Ya, Anda hanya akan sekedar bermimpi saja. Bermimpi di siang bolong. Tapi kalau Anda punya tujuan, Anda libatkan rasa di sana.
untuk mendapatkan yang Anda inginkan, goal tadi, tujuan tadi, maka itulah yang sebenar-benarnya loa, itulah yang sebenar-benarnya hukum tarik-menarik, dan itulah yang disebut dengan atensi. Anda memberikan perhatian lebih terhadap objek yang Anda inginkan. Itu atensi. Atensi itu memberikan perhatian, menentukan goalnya. Yang kedua adalah koneksi. Koneksi ini terhubung, entah kenapa, ajaib saja, entah kenapa ketika kita memberikan perhatian lebih pada satu objek, goals kita akan terkoneksi di sana, terhubung. Entah kenapa ya, itu terhubung saja. Entah Anda sering melihatnya, mendengarnya, merasakannya, keberadaannya. Itu koneksi, maka jangan heran. Ketika Anda menerapkan pertama atensi, Anda fokus pada goal Anda, bukan pada sesuatu yang tidak Anda inginkan. Anda fokus melihat, mendengar, merasakan, fokus memikirkannya, kemudian feel good di sana. Lalu yang ketiga adalah vibrasi. Vibrasi itu energi di dalam diri yang keluar memiliki getaran. Jadi energi di dalam diri ketika keluar itu ada getarannya. Ya kalau orang yang suka dengan amalan sebut saja tenaga dalam. Sebut saja tenaga dalam. Nah, tenaga dalam itu bukan tenaga dalam yang seperti yang diasumsikan oleh kebanyakan orang. Tenaga dalam itu tenaga dari dalam diri yang sifatnya energi keluar bergetar. Vibrasi itu namanya. Tadi kan atensi, Anda memberikan perhatian kepada objek yang Anda inginkan. Kemudian terhubung. Nah, terhubung, feel-nya makin bagus, rasanya makin bagus, hatinya makin baik, makin belief, makin yakin. Lalu kemudian vibrasinya juga akan positif. Semakin kuat vibrasinya, semakin kuat energi di dalam dirinya. Yang saya katakan tadi ketika keluar disebutlah vibrasi karena bergetar. Dia akan menarik objek yang sama, yaitu goals Anda, itu datang kepada Anda. Tapi ya, itu bukan datang tiba-tiba jalan sendiri ke kita, kayak uang terbang ke kita. Hilangkan itu, nggak ada uang goib, itu nggak ada. Cara kerja mistis itu nanti deh di suatu saat saya akan bahas. Sebenarnya beberapa hari yang lalu saya sudah bahas sih. Ketika Anda sudah terprogram, hatimu sudah terprogram, hatimu sehat, hatimu happy, hatimu kuat, hatimu semangat, dan hati yang baik, hati yang positif, itu akan mengendalikan jasad, tubuh, fisik, agar lebih produktif, menjadi lebih produktif maksud saya, menjadi lebih kreatif. Akhirnya dapat ide, dapat usaha dimudahkan rezekinya datang. Perhatikan konsep 8 pintu rezeki. Kalau pakai konsep Quran, magnet uang yang sering saya jelaskan, saya mengambil dari konsep Quran. Itu kenapa saya sedikit sekali mengatakan kerja, karena Anda juga salah dan sempit mendefinisikan definisi kerja. Gitu. Yang ada adalah usaha. Saya sudah pernah bahas 8 pintu rezeki. Kamu bisa tonton di video tersebut, saya detail banget di sana. Jadi kita memaksimalkan 8 pintu rezeki karena itu bagian dari perintahnya Allah. Bagian dari informasinya Allah untuk manusia, bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia. Lakukan saja 8 pintu rezeki itu. Nanti pada akhirnya law of attraction atau hukum tarik menarik itu akan bekerja sesuai sistem yang sudah Allah terapkan. Kalau masih belum jelas, saya akan perjelas di video berikutnya. Maka jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini, bantu channel ini terus berkembang. Kemudian jangan lupa diklik tombol loncengnya dan di-share ke seluruh kerabat kamu semuanya. Insya Allah saya akan lebih semangat untuk berbagi manfaat, berbagi informasi. Tidak ada kebohongan di sini. Ini realita. Pun Anda yang mendengarkan saat ini, yang nonton sampai selesai, saya yakin banget kamu merasakan apa yang saya sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya, tentunya dengan penjelasan lanjutan dari penjelasan video kali ini. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.